Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang desain sintesis aspirin dan mekanismenya. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan yang pertama itu. Saya Siti Ardiah, NIM 004. Saya Firda Utari, NIM 021. Saya Andrika Bisakti, NIM 025. Saya Arma Johar 131. Saya Kusul Fatima dengan NIM 039. Saya Zulia Nurrahma dengan NIM 048. Saya Joni Aaron Situmorang dengan NIM 098. Baiklah, kami akan lanjutkan pada permasalahan yang pertama. Kepada Siti Ardiah, saya persilakan. Baiklah, pada permasalahan saya ini, yaitu mengenai reaksi sintesis aspirin. Nah, seperti pada gambar, digunakan katalis asam fosfat sebanyak 85% karena digunakan sebagai zat penghidrasi dan penambah suasana asam karena reaksi sintesis aspirin harus dilakukan dalam suasana asam. Namun, apabila yang digunakan untuk membentuk aspirin dalam reaksi tersebut, asam salisilat direaksikan dengan asam asetat glasial, bagaimana reaksi sintesis aspirin tersebut? Baiklah, untuk menjawab permasalahan saya ini, saya persilakan kepada teman-teman yang ingin menanggapi. Saya Zulia Nurrahma, izin menjawab. Menurut saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana reaksi sintesis aspirin dengan mereaksikan asam salisilat dengan asam asetil anhidrat dengan bantuan katalis asam fosfat, di mana menghasilkan asam asetil salsisilat atau aspirin. Asetil anhidrat ini ialah agar yang terbentuk aspirin murni tanpa ditemukannya kandungan air, karena terbentuk juga asam asetat. Nah, apabila reaksi sintesis aspirin tersebut bersamaan dengan terbentuknya air, maka aspirin tersebut akan terhidrolisis. Adanya air ini akan mengakibatkan asam asetil salisilat terhidrolisis dan membentuk asam salisilat dan asam asetat kembali. Nah, penggunaan anhibrida asam asetat mencegah reaksi reversibel tersebut terjadi. Cukup? Baiklah, namun menurut saya pernyataan dari saudari Zulia ini masih kurang. Saya persilakan kepada teman-teman yang ingin menanggapi kembali. Baiklah, izin menambahkan, saya Firda Utari akan menambahkan jawaban dari saudari Zulia Nurrahma. Nah, di sini saudari dia itu menanyakan bagaimana reaksi antara asam salisilat dengan asam asetat sehingga menjadi aspirin. Nah, kita dapat melihat reaksi pada gambar yang tertera pada layar, itu di mana asam salisilat dan asam asetat itu direaksikan, di mana nantinya OH pada asam asetat itu akan lepas, akan terputus, dan juga H dari asam salisilat itu akan terputus dan akan membentuk air. Nah, hasilnya nanti itu akan terbentuk asam asetil salisilat atau yang disebut aspirin dengan air. Nah, dari reaksi tersebut dapat dilihat bahwa yang terbentuk tetaplah aspirin, namun dia terbentuk air. Ini menyebabkan aspirin yang terbentuk akan terhidrolisis, sehingga lebih efektif menggunakan asam asetil anhidrida untuk sintesis aspirin daripada asam asetat. Terima kasih. Baiklah, terima kasih jawaban dari saudari Firda. Jadi dapat saya simpulkan bahwa reaksi pembentukan aspirin antara asam salisilat dan asam asetat akan terbentuk air pada bagian akhirnya atau produknya. Air ini akan menyebabkan aspirin yang terbentuk terhidrolisis. Lebih efektif asam hidrat untuk sintesis aspirin daripada asam asetat. Nah, terima kasih untuk permasalahan saya. Oke, kita lanjutkan pada permasalahan berikutnya. Kepada Firda, kami persilakan. Baiklah, permasalahan yang kedua itu adalah permasalahan saya yang mana pada blog saya itu dikatakan bahwa kelebihan asetat andrihida harus dihidrolisis atau dipisahkan dengan penambahan air menjadi asam asetat. Nah, yang saya tanyakan itu, mengapa harus dilakukan hidrolisis lagi? Bagi teman-teman yang ingin
menjawab permasalahan dari saya persilahkan. Erma ingin mencoba menjawab Firda. Baiklah, kepada Erma, Jadi, silakan. jadi itu mengapa dilakukan? Karena asetat itu tuh mudah larut dalam air sehingga mudah dipisahkan dari produk aspirin, sehingga juga dapat memudahkan untuk mendapatkan endapan atau juga kristal dari aspirin tersebut. Seperti itu. Baiklah, terima kasih kepada saudari Erma, tetapi menurut saya jawabannya kurang tepat. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari saudari Erma, saya persilahkan. Baik, saya ingin menambahkan dari jawaban saudari Erma. Nah, menurut saya itu dikarenakan sifat dari asam asetat yang mudah larut dalam air sehingga mudah dipisahkan dari asam asetil salisilat atau yang dikenal dengan aspirin yang pada dalam reaksi ini sebagai produk utama sehingga aspirin ini mudah dikristalkan. Nah, sifat dari anhidrida asetat ini sangat reaktif terhadap air sehingga pelakuannya harus ditetesi air setetes demi setetes agar tidak menimbulkan ledakan. Baik, terima kasih saudari Firda. Baiklah, terima kasih kepada saudari Siti Ardia dan Erma Johar yang telah menjawab permasalahan saya. Jadi dapat saya tarik kesimpulan bahwa mengapa harus dilakukan hidrolisis lagi itu dikarenakan asam asetat itu mudah larut dalam air sehingga mudah dipisahkan dari produk aspirin sehingga memudahkan untuk mendapatkan endapan atau kristal dari anhidrida asetat. Dari aspirinnya yang kita butuhkan itu ialah aspirin. Nah, dan juga saat penambahan air itu harus hati-hati karena anhidrida asetat itu sangat reaktif terhadap air. Sehingga harus ditambahkan secara hati-hati atau perlahan agar tidak terjadi ledakan. Terima kasih. Oke, baiklah, kita akan lanjut kepada permasalahan berikutnya, yaitu Andrika Dwi Sakti. Kepada Andrika, saya persilahkan. Baiklah, selanjutnya permasalahan saya yaitu asam salisilat adalah asam bifungsional yang mengandung 2 gugus OH dan COH. Apa yang akan terjadi apabila mengandung 2 gugus tersebut? Kepada teman-teman, apakah ada yang mau mencoba menjawab? Baik, saudara Andrika, di sini saya akan membantu menjawab permasalahannya. Nah, di sini kan dinyatakan apa yang akan terjadi di sini apabila mengandung 2 gugus OH dan COH. Nah, menurut saya yang akan terjadi yakni asam salisilat di sini kan memiliki bifungsional, yakni dapat terjadi reaksi asam dan basa. Nah, maka di sini akan terjadi reaksi dengan anhidrida asam asetat yang mana akan menghasilkan aspirin. Dan kemurnian aspirin sendiri itu bisa diuji menggunakan besi 3 klorida. Dan mungkin hanya itu. Terima kasih kepada saudari Husnul. Tapi menurut saya masih jawaban dari Husnul masih kurang tepat. Apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan? Erma ingin coba menambahkan. Jadi, Erma akan melengkapi. Jadi yang besi 3 klorida itu tuh akan bereaksi dengan gugus fenol yang mana itu akan membentuk kompleks baru yang kompleks ungu. Kemudian asam salisilat yang murni akan berubah menjadi ungu jika FCl3 yang ditambahkan tadi itu karena asam salisilat mempunyai gugus fenol. Seperti itu. Kalau tambah dari Erma, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada saudari Husnul dan Ma. Jadi dapat disimpulkan karenanya asam salisilat ini dapat mengalami 2 jenis reaksi yang berbeda, yaitu reaksi asam dan basa. Reaksi dengan anhidrida asam asetat akan menghasilkan aspirin. Kemurnian aspirin bisa diuji dengan menggunakan besi 3 klorida. Besi 3 klorida bereaksi dengan gugus fenol membentuk kompleks ungu. Asam salisilat murni akan berubah menjadi ungu jika FeCl3 ditambahkan, karena asam salisilat mempunyai gugus fenol. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Andrika. Saya lanjutkan pada permasalahan saya, yaitu pada tahap 2 pada blok saya, dengan katalis asam yaitu H2SO4 yang dihasilkan di sini adalah H+ yang mana akan berikatan dengan oksigen karena mempunyai sepasang elektron bebas. Nah, pasangan elektron bebas ini biasanya bersifat reaktif atau parsial negatif. Nah, apa yang menyebabkan pasangan elektron bebas ini
di sini bersifat reaktif. Pada teman-teman untuk bisa menjawab, saya persilahkan. Baiklah, saya Andrika akan mencoba menjawab. Sebelumnya diketahui bahwa sebelum O mengikat H, di gugus oksigen terdapat pasangan elektron bebas. Kemudian setelah berikatan O dengan H, makanya terdapatlah pasangan elektron bebas tunggal di sini. Apabila dia melepaskan elektron bebas tunggal tersebut, maka akan menyebabkan reaktif. Terima kasih. Oke, namun jawaban dari Andrika itu kurang mengena terhadap yang saya inginkan. Pada teman-teman yang lain, Andrika ingin menambahkan lagi. Mungkin saya akan menambahkan jawaban Andrika. Menurut saya, yang mana kita ketahui bahwa O itu menjadi tidak stabil, sehingga itulah yang menyebabkan pasangan elektron bebas itu bersifat reaktif. Terima kasih. Oke, maka baiklah, terima kasih pada Joni dengan Andrika. Saya akan menyimpulkan dari jawaban-jawaban teman-teman bahwa ya benar, sebelumnya itu kan diketahui bahwa O itu sebelumnya mengikat dengan H, yang dimana di gugus oksigen terdapat pasangan elektron bebas. Kemudian setelah berikatan dengan O dengan H itu, makanya terdapatlah pasangan elektron bebas tunggal yang di sini nih. Nah, apabila dia melepaskan elektron bebas tunggal, maka akan menyebabkan reaktif, dan juga yang mana diketahui bahwa O menjadi tidak stabil, sehingga itulah yang menyebabkan pasangan elektron bebas itu bersifat reaktif. Namun kita akan lanjutkan lagi kepada permasalahan berikutnya, yaitu pada husnul khotimah. Saya persilakan. Baik, di sini permasalahan saya telah dijelaskan pada pembuatan aspirin itu di blog saya, bahwasannya aspirin itu dibuat dengan mereaksikan asam salisilat dengan anhidrida asam asetat menggunakan katalis 85% H3PO4. Nah, lalu mengapa pada reaksi aspirin di sini digunakan katalis 85% H3PO4, dan bagaimana kondisi reaksi yang terjadi jika katalis ini diubah menjadi katalis lain? Nah, baik, untuk permasalahan ini apakah ada yang ingin membantu menjawab? Saya izin menjawab. Baik, silakan Firda. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab permasalahan dari saudari Husnul Khotimah. Nah, kita harus mengetahui katalis itu sendiri itu dimaknai sebagai suatu zat yang akan mempercepat reaksi tanpa mengalami perubahan dan terpakai pada reaksi itu sendiri. Nah, penggunaan katalis 85% H3PO4 ini berfungsi untuk mempercepat reaksi sintesis asam asetil salisilat dan juga pembentukan dalam suasana asam. Nah, karena H3PO4 itu sendiri bersifat asam, pada reaksi sintesis aspirin ini bisa juga menggunakan katalis lain seperti contohnya asam sulfat, karena asam sulfat itu juga bersifat asam, sehingga bisa digunakan katalis yang lain juga selain H3PO4. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Firda. Namun menurut saya jawaban Firda di sini kurang lengkap, karena Firda di sini tidak menjelaskan kondisi reaksinya jika katalis yang H3PO4 diubah menjadi asam sulfat. Nah, di sini apakah ada tanggapan lain? Baiklah, saya Zulia Nurrahma izin menambahkan. Menurut saya sudah benar apa yang dikatakan oleh Saudari Firda tadi, bahwa penggunaan katalis 85% H3PO4 sendiri sebagai katalis pada proses sintesis asam asetil salisilat dan juga pemberi suasana asam atau biasa kita sebut zat penghidrasi. Nah, dan juga asam fosfat sendiri bisa dirubah menjadi asam sulfat dikarenakan sama-sama pemberi suasana asam. Dan kondisi reaksinya dapat dilihat pada suatu jurnal yang saya baca bahwa suatu reaksi yang mana jika menggunakan katalis asam asetat mempunyai kelimpahan relatif yang lebih besar, yakni 36,80%. Sedangkan untuk penggunaan katalis asam fosfat menghasilkan kelimpahan relatif sebesar 17,36%. Baik, terima kasih kepada Saudari Zulia dan Firda Utari yang telah membantu menjawab permasalahan saya. Jadi di sini dapat saya simpulkan bahwasanya
mengapa digunakannya katalis 85% H3PO4? Karena katalis di sini kan untuk mempercepat suatu reaksi. Jadi di sini berfungsi untuk mempercepat suatu reaksi aspirin. Dan apakah katalis ini dapat diubah menjadi katalis lain? Tentu bisa, namun memiliki kondisi yang sama. Nah, di sini kan H3PO4 bersifat asam, jadi dapat diganti menjadi asam sulfat yang mana dapat juga bersifat asam. Nah, di sini kondisi reaksinya bagaimana? Yang mana tadi telah dijelaskan oleh Saudari Zulia bahwasanya dia menemukan jurnal yang menerangkan bahwasanya jika digunakannya katalis asam asetat, di sini kelimpahan relatifnya itu lebih besar, yakni 36,80%. Nah, sedangkan untuk penggunaan katalis asam fosfat sendiri menghasilkan kelimpahan relatif yang 17,36%. Baik, terima kasih. Oke, baiklah kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Dia, saya persilakan. Baiklah, selanjutnya adalah permasalahan dari saya, di mana aspirin dibuat dengan mereaksikan asam salsisilat dengan asam asetat menggunakan katalis asam berupa H3PO4. Nah, bagaimana yang terjadi apabila aspirin dibuat dengan mereaksikan asam salisilat dengan asam asetat menggunakan katalis basa? Nah, kepada teman-teman yang ingin membantu menjawab permasalahan saya, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab. Baiklah, silakan untuk Saudara Andrika. Menurut saya, apabila aspirin dibuat dengan mereaksikan asam salisilat dengan asam asetat menggunakan katalis basa, maka reaksinya tidak dapat berlangsung secara cepat, sehingga kebutuhan aspirin menjadi tidak terpenuhi, di mana pembuatan asam salisilat ini sangat penting bagi kehidupan, karena asam salisilat ini memiliki banyak sekali manfaat, antara lain sebagai salah satu obat pengurang rasa sakit, sebagai antiseptik pasta gigi, dan lain-lain. Nah, oleh sebab itu, pada pembuatan ini lebih baik berlangsung pada suasana asam. Terima kasih. Baiklah, menurut saya jawaban dari Saudara Andika ini kurang tepat karena tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai alasan mengapa pembuatan aspirin ini hanya menggunakan katalis asam yang dapat berlangsung cepat. Nah, kepada teman-teman yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menambahkan jawaban dari Andrika. Hal ini dikarenakan pada pembuatan aspirin ini menggunakan reaksi esterifikasi. Reaksi esterifikasi adalah suatu reaksi antara asam karboksilat dan alkohol membentuk ester. Ester ini dihasilkan apabila asam karboksilat dipanaskan bersama alkohol dengan bantuan katalis asam untuk mempercepat reaksi. Dan katalis ini biasanya adalah asam sulfat pekat. Tetapi pada penambahan katalis ini tidak terlalu berefek, maka dilakukanlah pemanasan untuk mempercepat reaksinya. Pada pembuatan aspirin juga ditambahkan air untuk melakukan rekristalasi berlangsung cepat dan akan terbentuk suatu endapan. Dan endapan inilah yang merupakan aspirin. Namun, terkadang digunakan gas hidrogen klorida kering, tetapi katalis-katalis ini cenderung melibatkan ester aromatik, yaitu ester yang mengandung sebuah cincin benzen. Terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk jawaban dari Saudara Andika dan Saudara Joni. Nah, jadi dapat saya simpulkan bahwa apabila aspirin dibuat dengan mereaksikan asam salisilat dengan asam asetat menggunakan katalis basa, maka reaksinya tidak dapat berlangsung secara cepat, sehingga kebutuhan aspirin menjadi tidak terpenuhi. Hal ini dikarenakan pada pembuatan aspirin ini menggunakan reaksi esterifikasi, di mana reaksi esterifikasi adalah suatu reaksi antara asam karboksilat dan alkohol yang membentuk ester. Ester ini dihasilkan apabila asam karboksilat dipanaskan bersama alkohol dengan bantuan katalis asam untuk mempercepat reaksi. Dan katalis ini biasanya adalah asam sulfat pekat, tetapi pada penambahan katalis ini tidak terlalu berefek, maka dilakukanlah pemanasan untuk mempercepat reaksinya. Pada pembuatan aspirin juga ditambahkan air untuk melakukan rekristalisasi berlangsung secara cepat dan akan terbentuk suatu endapan. Endapan inilah yang merupakan aspirin. Namun, terkadang digunakan gas hidrogen klorida kering, tetapi katalis-katalis ini cenderung melibatkan ester-ester aromatik. Terima kasih.
Oke, baiklah lanjut pada permasalahan terakhir, yaitu pada jenis hitung orang. Saya persilakan. Baiklah, selanjutnya permasalahan dari saya, yaitu seperti pada blog saya bahwa aspirin atau asam asetil salisilat yang merupakan salah satu turunan dari fenol monohidris ialah fenol dengan satu gugus hidroksil yang berikatan pada inti aromatisnya. Fenol tidak dapat didestilasi dalam air secara memuaskan. Oleh karena itu, asetilisasi berlangsung baik pada anhidra asam asetat. Dan pertanyaannya, mengapa bahwa anhidra asam asetat dapat berlangsung baik pada asetilasi dan disebutkan mekanismenya? Mungkin teman-teman ya. Baiklah, saya ingin membantu menjawab. Menurut saya itu dikarenakan karena anhidrida asam asetat digunakan itu sebagai hasil esterifikasi fenol yang baik. Nah, anhidrida asam asetat ini juga merupakan derivat asam karboksilat yang lebih reaktif yang dapat menghasilkan ester asetat. Nah, kemudian dalam reaksi ini digunakan air panas agar menambah energi aktivasinya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih kepada Saudari Siti, tapi menurut saya jawaban Siti masih belum lengkap. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari Siti. Baiklah, di sini saya Kusuma Fatima akan membantu menjawab dari permasalahan Joni. Nah, di sini mengapa digunakannya anhidrida asam asetat itu karena hasil esterifikasi fenol ini itu akan mendapatkan hasil yang lebih baik apabila digunakan derivat asam karboksilat yang lebih reaktif. Nah, anhidrida asam asetat di sini merupakan derivat yang lebih reaktif yang dapat menghasilkan ester asetat. Nah, mekanismenya saya akan jelaskan secara ringkas. Yang pertama itu anhidrida asetat di sini akan menyerang H+. Lalu anhidrida asam asetat di sini akan mengalami resonansi. Yang ketiga, anhidrida asam asetat di sini itu akan menyerang gugus fenol dari asam salisilat. Nah, yang menyebabkan H+-nya terlepas dari OH- dan akan berikatan dengan atom O pada anhidrida asam asetat. Dan anhidrida asam asetat di sini akan terputus menjadi asam asetat dan asam asetil salisilat. Mungkin hanya itu, Saudara Joni. Terima kasih kepada Saudari Siti dan Saudari Husnul. Dapat saya simpulkan dari permasalahan saya bahwa anhidra asam asetat yang digunakan itu karena hasil ekstrifikasi fenol ini akan mendapatkan hasil yang lebih baik apabila digunakan derivat asam karboksilat yang lebih reaktif. Karena anhidra asam asetat merupakan derivat yang lebih reaktif yang dapat menghasilkan ester asetat. Kemudian reaksi ini pun juga dilakukan pada air yang dipanaskan agar mempercepat tercapainya energi aktivasi. Adapun mekanismenya itu yaitu pertama anhidra asetat itu menyerang H+, yang kemudian mengalami resonansi, dan yang ketiga anhidra asam asetat menyerang gugus fenol dari asam asesilat yang mengakibatkan H+ terlepas dari OH- dan berikatan dengan atom O pada anhidra asam asetat. Dan yang terakhir, anhidra asam asetat terputus menjadi asam asetat dan asam asetil salisilat. Itu saja permasalahan saya. Terima kasih. Oke, baiklah. Kami telah membahas 7 permasalahan dari kelompok kami. Berakhirlah sudah diskusi kami pada hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.